Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, keluarga besar Majelis Ilmu Al-Qanitah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji hadis ke-37 dari kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan sebagaimana biasa, saya minta perwakilan salah seorang dari jamaah membaca hadis berikut terjemahannya sebelum kita ulas bersama hadis di siang hari ini. Dipersilakan. Kamilah. Ya, silahkan dibaca terjemahannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Subhanahu taala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis berbagai kebaikan dan kesalahan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa berniat berbuat kebaikan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat berbuat kebaikan, lalu mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan, sampai 700 kali lipat hingga berlipat-lipat banyaknya. Barang siapa berniat berbuat kesalahan, tapi dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat kesalahan, lalu ia mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya sebagai satu kesalahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih keduanya dengan redaksi yang seperti ini. Baik. Jamaah rahimakumullah. Hadis ke-37 ini merupakan salah satu contoh dari apa yang kita kenal
dengan sebutan hadis qudsi. Hadis qudsi. Kalau ditanya hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi firman Allah. Sama seperti Al-Quran. Tetapi perbedaannya bagaimana Al-Quran itu hadis yang ketika firman Allah yang ketika kita baca itu bacanya jadi ibadah. Dan hanya Al-Quran sajalah yang boleh dibaca dalam salat. Sedangkan hadis qudsi ini perkataan siapa? Perkataan Allah. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi perkataan ini bukanlah sesuatu yang dapat kita jadikan bacaan dalam solat. Makanya ada istilah wahyun matlu wa wahyun ghairu matlu. Wahyu matlu artinya apa? Wahyu yang sekedar kita baca saja dapat pahala. Itulah hanya berlaku kekhususan ini untuk perkataan Allah dalam bentuk ayat Quran. Nah, jadi satu sisi hadis qudsi mirip dengan hadis nabawi, di sisi lain dia mirip dengan ayat Al-Quran. Kalau hadis nabawi, Allah beritahukan kepada Nabi intinya, inti maknanya. Rasulullah yang menggubah dalam bentuk redaksi. Lantas Nabi sampaikanlah khairun nas anfa'uhum linnas misalnya. Atau innallah katabal ihsan ala kulli syai' seperti pembahasan kita sebelumnya. Ucapan Nabi ini apakah Allah kasih langsung sesuai dengan redaksi itu? Tidak. Kita temukan ada perbedaan redaksi antara hadis dengan Al-Quran. Jadi yang menggubahnya Nabi, tapi intisari maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Allah, tapi yang nyampaikan Rasulullah. Makanya selalu ciri pembeda hadis qudsi dari hadis nabawi, selalu di awal hadis qudsi ada kata-kata fima yarwihi an rabbih. Nabi meriwayatkan perkataan ini dari Tuhannya langsung. Nah, dan karakteristik lain dari hadis qudsi ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis qudsi pada umumnya banyak berkaitan erat dengan aspek pembersihan jiwa. Apa kita istilahkan tazkiyatun nafs atau kita istilahkan tasawuf. Yang jelas ini urusan batin, urusan hati. Itu yang biasa disampaikan dalam bentuk hadis qudsi. Nah, ini tentunya tidak lepas dari pembahasan kita hari ini. Tidak terbayangkan ada satu pun perbuatan dilakukan seseorang tanpa niat. Semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat sebelum lahir satu ucapan, sebelum lahir satu tindakan, maka di balik layar itu ada motivasi dan dorongan kenapa kita mengucapkannya, kenapa kita melakukannya. Jadi pembahasan tentang niat ini pembahasan yang penting sekali. Pertama hadis dari Arba'un Nawawiyah, innamal a'malu binniyat, tentang pentingnya niat. Tapi di sini fokusnya berbeda. Lewat hadis qudsi ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin tunjukkan keadilan Allah dan rahmat serta kasih sayangnya di balik niat yang kita pasang. Kenapa? Karena manusia dalam hidup ini tidak terlepas dari dua kemungkinan tentang niatnya.
Ia dia berniat untuk berbuat baik, ia dia berniat untuk berbuat buruk dan jahat. Nggak ada niat setengah-setengah, tidak. Niat itu kalau nggak baik, ya buruk. Tapi dalam pelaksanaannya, kadang-kadang niat kita baik, tapi caranya buruk. Kadang-kadang niat kita buruk, tapi dibungkus seakan-akan baik. Kadang-kadang kita buat baik, kita kerjakan dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita berbuat yang buruk, niat kita buruk, caranya pun buruk. Karena dari itu, pembuka dari hadis ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, perawi hadis ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Nabi meriwayatkan dari Allah tentang firman-Nya. Apa kata Allah? Innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Allah tu mencatat semua perbuatan baik dan semua perbuatan buruk. Jadi tidak ada satu pun perbuatan kecuali dapat digolongkan sebagai perbuatan baik atau digolongkan menjadi perbuatan buruk. Dan semua perbuatan kita dicatat oleh Allah. Jadi catatan manusia itu dua, kalau nggak baik, ya buruk. Apa yang disebut dengan perbuatan baik? Tentunya perbuatan baik diawali dari niat yang baik. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Amalan manusia sangat tergantung pada niatnya. Niat baik akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal baik. Niat buruk, niat kita selain Allah akan didorong kita, digiring kita untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan kita pula dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah dikatakan summa bayyana dzalik. Allah bukan hanya catat mana yang baik, mana yang buruk. Allah bukan hanya golongkan ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, tapi Allah jelaskan lebih detail. Apa penjelasan detailnya? Pertama, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallah indahu hasanah kamilah. Siapa yang berniat mau melakukan satu amal kebaikan, tapi kemudian dia tidak mengerjakan apa yang telah diniatkannya itu, maka di sisi Allah tetap tercatat pada dirinya satu kebaikan yang sempurna. Para hadirin, ini perlu untuk kita jelaskan dulu. Niat atau keinginan yang bagaimana yang dianggap mendapatkan satu kebaikan yang penuh, satu kebaikan yang sempurna. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, sebelum lahir suatu perbuatan, apa yang terjadi pada batin manusia, para ulama golongkan menjadi 3 tahapan. Sebelum lahir ucapan, sebelum lahir perbuatan, di balik layar itu ada 3 tahapan untuk sampai ke situ. Tahapan pertama apa namanya? Namanya khatir. Ada pikiran yang sekedar tercetus pergi dengan cepat. Kadang-kadang lagi duduk terpikir, bagus juga ya buat begini, ya. Atau si Fulan dah lama juga nggak jumpa sama dia, bagus juga kalau aku telepon dia, kan begitu. Kadang-kadang muncul tercetus satu keinginan. Ini dalam bahasa hadis disebut khatir. Pikiran lintas lalu yang muncul dan biasanya tak lama. Pikiran ini menunggu respon dari kita. Kalau kita
peduli dengan pikiran itu, masuk tahapan kedua. Tahapan kedua namanya apa? Hadisun nafsi. Kita mulai ngomong dengan diri kita masing-masing. Segetar pertama tercetus sebuah keinginan, kalau kita sauti, mulai kita ngomong dengan diri kita. Betul juga ya, si Fulan begini. Kenapa nggak ku bantu aja dia begini? Ini belum kita ucapkan, belum kita omongkan. Biasanya kalau nonton sinetron nampak juga terdengar tuh hadisun nafsi. Ya, mana yang jahat, antagonis, terdengar bicaranya dia dengan dirinya. Sinetron kan begitu kan? Kalau dalam kenyataan nggak ada yang dengar, hanya Allah yang dengar dan kita. Jadi pikiran yang tercetus lalu lalang itu namanya khatir. Ketika kita tanggapi, kita mulai ngomong dengan diri sendiri, namanya hadisun nafs. Setelah tahapan kedua ini, ibu-ibu, barulah masuk tahapan yang ketiga, dan tahapan itulah baru dianggap ketika kita sampai ke sana, kita dianggap sudah berniat. Apakah kita omongkan pakai lafaz sengaja aku niat ini ataupun enggak? Karena hakikatnya niat itu adalah perbuatan hati. Baru dianggap niat kalau sudah masuk tahapan yang ketiga. Apa tahapan ketiga? Keinginan dan kehendak yang kuat sekali yang diikuti dengan aksi. Ini yang disebut juga dengan azam, tekad. Jadi sebelum sampai pada tekad, ada tahapan sebelumnya. Misalnya, seorang terpikir kan, ada problem, ada masalah, cocok juga ini aku solat dulu. Nah, kalau masih terpikir saja atau ngomong dengan diri sendiri, belum. Tapi begitu dia bangkit dari tempat duduknya, pergi ke kamar mandi, itu dianggap sudah berazam, sudah berniat. Karena sudah ada langkah awal untuk mewujudkan niatnya. Ternyata sampai kamar mandi tak ada airnya. Karena pumpnya masih rusak misalnya. Ya, tadi udah niat nih, mau wudhu saya. Apa yang terjadi? Saya kamar mandi nggak ada air. Nah, bagaimana orang yang sudah niat wudhu tapi tak wudhu? Ini yang dikatakan Rasulullah dalam hadis tadi. Kutibat lahu hasanatun kamilah. Tercatat, walaupun dia baru berniat, belum lagi berwudu, pahala wudu dapat sama dia, sempurna, walaupun belum berwudu. Jadi apa syaratnya tadi? Pertama, bukan sekedar pikiran dan keinginan lalu lalang, tapi sudah sampai pada tingkatan dia bertekad untuk melakukan, ada langkah awal untuk mewujudkannya. Yang kedua, yang menghalanginya dari menuntaskan apa yang sudah ditekadkan tadi. Ini kadang-kadang bukan datang dari dirinya, tapi dari faktor eksternal. Makanya yang seperti ini paling banyak dulu di zaman Nabi. Utsman bin Affan ketika diserukan oleh Nabi, hayya 'alal jihad, ayo kita berjihad, waktu perang Badar, Utsman tak ikut, tapi pengen kali dia ikut. Kenapa tak ikut? Ternyata istrinya yang juga anak Rasulullah SAW, Ruqayyah, sedang sakit keras. Sebagai suami tak mungkin tinggalnya istri, apalagi istrinya menantu anak Rasulullah Muhammad SAW. Tak ikut serta dia. Tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang ikut berperang, sesungguhnya ada orang di Madinah, mereka tak bersama kalian, tapi tidak ada satupun lembah yang kalian lewati, tidak ada kesulitan kalian hadapi, kecuali mereka juga dapat pahala seperti pahala yang kalian dapat. Loh, kok bisa gitu Nabi? Iya, mereka pengen ikut, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Jadi
ketika kita sudah bertekad melakukan satu perbuatan, tapi ternyata ada faktor di luar kita, bukan karena malas. Ada juga faktor M, malas, ya kan? Ya, malas bergerak, malas itu. Jadi gak jadi berbuat. Itu gak dapat. Berarti belum ada azam. Kalau faktornya masih pada diri sendiri, ya. Nah, tapi ketika udah bergerak, udah melakukan sesuatu, tapi faktornya apa? Di luar diri kita. Mau wudu, tak ada airnya. Atau mau pergi, kendaraannya rusak. Atau mau telepon silaturahmi, kuotanya habis misalnya. Tapi udah niat dia, ya. Tapi di luar dirinya ada penghalang. Maka penghalang eksternal yang menghalangi kita menyempurnakan perbuatan baik yang sudah kita tekad untuk melakukannya, itu tidak menjadikan kita terhalang mendapatkan pahala sempurna. Nah, jadi misalnya ada saudara kita juga tahu dia, oh ini hari Rabu mau ikut pengajian Al-Qanitah, tapi ternyata mungkin ada pula yang anaknya sakit, ada pula yang mungkin kendaraannya rusak, ada pula ada urusan lain yang juga membutuhkan prioritas. Walaupun dia di sana tak berhadir, tapi hatinya, aduh hadis ke-37 tak dengar pula aku nanti katanya. Ya, itu tetap dapat pahala menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Udah pasang niat, udah ada tekad. Tapi ada faktor eksternal yang menghalangi kita untuk melakukan langkah berikutnya menyempurnakan apa yang diniatkan. Nah, yang kedua tentunya wa in hamma biha fa'amilaha katabahallah indahu asyra hasanat ila sab'imi'ah di'f ila ad'afin katsirah. Kalau dia sudah bertekad berbuat baik dan dia buktikan tekadnya itu dengan mengerjakan perbuatan baik itu sampai tuntas, maka apa kata Rasulullah? Katabahallah indahu asyru hasanat. Allah apresiasi dia karena apa yang dia niatkan diterjemahkannya dalam bentuk aksi, disempurnakannya perbuatannya itu. Maka Allah bukan hanya kasih satu kebaikan sempurna, minimal Allah kasih 10 kebaikan untuknya. Minimal. Jadi tadi kalau misalnya dia bangkit dari tempatnya mau berwudu, rupanya udah mengalir air, wudu dia. Ini bukan hanya dapat satu pahala wudu, dapat 10 pahala wudu. Ketika tekadnya, niatnya itu karena Allah, dan dikerjakannya perbuatan itu semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan satu niat yang kita terjemahkan dalam bentuk aksi dan perbuatan, kita sempurnakan perbuatan itu, Allah berikan 10 kebaikan. Minimal. Minimal. Jadi ini bentuk keadilannya Allah. Karena kalau cuman orang yang mengerjakan dapat pahalanya 1, nanti protes lah mereka. Ya Allah, yang gak ngerjakan aja kalau niatnya ada dapat 1 pahala katanya. Masa kami udah sempurnakan pahalanya sama? Jadi walaupun kita sama dapat pahala, tapi pahala yang mentuntaskan amal saleh 10 kali lipat minimal. Makanya dikatakan, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran dapat 1 kebaikan. Tiap huruf 10 kebaikan. Alif, Lam, Mim, 3 huruf, 30 kebaikan. Ini untuk membedakan sama orang. Niat kali dia mau baca Quran, tapi nggak baca-baca misalnya. Ya kan? Dapat pahala juga. Ya, apa? Mungkin kacamatanya hilang. Ya, mungkin baca Qur'annya masih perlu dituntun. Guru-gurunya enggak datang pula.
Sehingga yang nuntun dia baca Quran, ya tidak ada. Sehingga keinginan kuat untuk baca tadi terhalang. Tetap dapat pahala. Tapi kalau kau lakukan apa yang kau niatkan, 10 kebaikan. Nah, banyak dari amal-amal kita bukan hanya dilipat gandakan sampai 10 kali. Bahkan ada yang sampai berpuluh-puluh kali. Dulu ada seorang Arab Badui datang menghadap Rasulullah. Dia bawa untanya yang satu. Dia katakan, "Wahai Rasulullah, persaksikan untaku ini kuserahkan untuk dipergunakan di jalan Allah." Artinya dia wakafkan untanya itu untuk dipakai dalam perangkah, untuk dipakai untuk dakwahkah. Yang penting dia bilang, untaku ini fisabilillah. Apa kata Rasulullah? Allah akan memberikanmu pada hari kiamat kelak 100 unta seperti ini. Artinya apa? Hadis itu mengisyaratkan berapa banyak termasuk sedekah kita, amal wakaf kita, pemberian kita dilipat gandakan hingga 100 kali lipat. Mungkin ada teman kita, ada yayasan kita kenal, dia ada rumah tahfiz gratis. Tiap bulan perlu biaya makan. Udahlah, aku bantu tiap bulan 1 karung beras. Begitu juga yang lain, aku juga kasihlah berapa Al-Quran. Yang lain aku berikanlah tiap sekian hari mungkin minyak dan lain sebagainya. Nah, ini juga dilipat gandakan Allah. Perbuatan baik kita itu hingga bukan hanya 10 kali, 100 kali. Bahkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah Allah katakan amal kebaikan kita mungkin Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sama seperti sebuah benih. Dari satu benih ini menghasilkan 7 bulir. Dari 7 bulir, masing-masing bulir menghasilkan 100 biji. Satu amal kebaikan kita berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Nah, apakah batasan maksimal Allah lipat gandakan satu amal itu 700 kali lipat? Enggak. Bahkan manusia tak mampu untuk menghitung maksimal Allah lipat gandakan sampai seberapa kali lipat. Apa buktinya, Ustadz? Apa dalilnya? Bahwasanya amalan kita pun mungkin dilipat gandakan bukan hanya 10 kali, bukan hanya 100 kali, bukan hanya 700 kali, bahkan lebih dari itu. Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu sudah ada ketentuan berapa kali dilipat gandakan Allah, kecuali puasa. Puasa itu dilakukan seorang anak Adam hanya untukku dan hak prerogatifku lah, kata Allah, untuk melipat gandakannya sampai berapa kali lipat. Jadi kalau solat misalnya, solat sendiri dengan solat berjemaah. Solat berjemaah lebih baik daripada solat sendiri 27 derajat. Kemudian cerita lagi sedekah tadi, zakat. Mungkin dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi puasa, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Gak ada yang tahu. Apa mungkin 1000 kali lipat? Mungkin. Apa mungkin lebih dari itu? Mungkin.
Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dilipat gandakannya pahala suatu amal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama tentunya faktor yang paling berpengaruh, apakah amalan itu mungkin lipat gandakan atau tidak? Pertama adalah faktor keikhlasan. Semakin kita ikhlas dalam mengerjakan satu amalan, maka potensi untuk dilipat gandakan makin besar. Dan apa tanda keikhlasan? Amal yang paling ikhlas disebutkan oleh para ulama adalah amal yang paling cepat dilupakan. Karena kalau kita habis buat baik masih ingat si fulan pernah ku bantu, si fulan pernah ku bantu, ini kemungkinan malah hilang pahalanya dengan kita sebut-sebut apa kebaikan kita untuk orang. Apalagi kalau kita ingat terus, ada potensi di masa depan kita minta balik dibalas budinya. Kan pernah ku bantu dulu kau begini, sekarang bantulah aku balik katanya. Iya kan? Sehingga amalan yang mungkin dilipat gandakan itu pahalanya bahkan bisa minus. Jadi satu amal mungkin dilipat gandakan, faktor utamanya apa? Karena keikhlasan. Makin ikhlas kita, maka amal itu makin berlipat ganda. Kapan disebut ikhlas? Amal yang paling cepat kita lupakan. Karena mengingat-ingat satu amal kebaikan yang pernah kita buat untuk orang banyak, justru itu bisa mereduksi dan mengurangi nilai kebaikan itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, dilipat gandakannya pahala sebuah amal bisa jadi berkaitan dengan lokasi dan tempat di mana kita berada. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW mengatakan solat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding solat di tempat lain? Bukankah Nabi berkata solat di masjidku 1.000 kali lipat dibanding solat tempat lain? Bukankah Nabi berkata solat di Masjid Aqsa 500 kali lipat dibanding solat tempat lain? Berarti dilipat gandakannya satu amalan bergantung lokasinya di mana. Semakin kita berada di tempat yang Allah berkahi, semakin kita berada di sebuah tempat yang punya keistimewaan, maka tempat itu bisa menjadi faktor amal kita dilipat gandakan. Yang ketiga, dilipat gandakannya sebuah pahala kebaikan juga punya keterkaitan dengan faktor waktu. Bukannya tempat, waktu juga. Bukankah Allah yang mengatakan dalam Quran Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, bulan qadar, malam qadar, kalau kau berbuat baik di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti amal biasa lipat ganda gara-gara faktor waktu. Bukankah ketika kita beramal di bulan suci Ramadan sebagai penghulu segala bulan, keutamaannya juga berlipat ganda? Seorang misalnya puasa bulan Ramadan, sama enggak pahalanya dengan puasa di bulan lain? Enggak. Kalau kita ganti pun di hari lain, ya enggak sama juga dari sisi keutamaan waktu. Seorang solat di sepertiga malam terakhir, sama enggak nilai solatnya dengan ya mungkin sebelum tidur udahlah aku terus katanya? Enggak sama. Satu, karena yang namanya solat, apalagi menuntut bangun dari tidur, di momen tidur nyenyak itu ada pengorbanan, dan Allah hitung juga pengorbanan kita. Allah hitung.
Jadi faktor tempat, faktor waktu, faktor ikhlas. Yang keempat, nilai sebuah amal bergantung tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan. Makin sulit kita beramal, tapi tetap kita lakukan, pahalanya bisa berlipat ganda. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang lain dikatakan, "Thawabuka ala qadri nasbika." Pahala yang kau dapat bergantung tingkat kesulitan yang kau hadapi. Seorang kerja misalnya, puasa dia, tapi kerjanya dari pagi sampai pulang di bawah AC. Dengan satu lagi kuli ngangkat barang-barang di pelabuhan misalnya. Sama-sama puasa. Apa sama pahalanya? Enggak. Makin sulit kau menghadapi sesuatu, potensi Allah lipat gandakan makin besar. Orang solat ketika sehat dengan orang solat ketika sakit, terpaksa dia harus duduk di atas kursi, terpaksa dia solat berbaring, atau bahkan menggerakkan tangannya pun berat. Apa sama pahalanya? Enggak. Makin sulit seorang itu. Makanya dikatakan orang musafir diberikan keringanan, boleh jamak dan qasar. Tapi ketika seorang musafir tetap solat dengan azimah, 4 rakaat tetap dia solat, ini pahala lebih besar. Karena pengorbanan dia untuk bisa solat 4 rakaat, padahal ada keringanan untuk 2 rakaat. Kesulitan yang dia hadapi lebih besar. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ada faktor-faktor yang menentukan sejauh mana amal-amal kebaikan yang kita buat dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor ikhlas, faktor tempat, faktor waktu, faktor tingkat kesulitan sehingga menuntut pengorbanan. Makanya dulu Nabi Muhammad pernah ngomong begini, rubba dirham sabaqat alfa dirham. Berapa banyak orang cuman sedekah 1 dirham, tapi pahala sedekah 1 dirham itu berlipat ganda dibanding orang yang sedekah 1000 dirham. Sahabat bertanya, kok bisa Nabi? Iyalah, kalau orang duitnya cuma 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirham, berarti dia sedekahkan 50% hartanya. Bandingkan dengan orang sedekah 1000 dirham, tapi uang dia 1.000.000 dirham, kan begitu. Jadi kita tak bisa menilai sesuatu itu tampak pada tampilan lahiriahnya saja. Oh, ini banyak, berarti lebih banyak ini. Belum tentu. Ya. Jadi ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah tak bisa kita pungkiri ibadah puasa, selain puasa apa? Ibadah sabar. Sabar adalah ibadah yang tidak ada satupun dari makhluk tahu berapa potensi dilipat gandakan, berapa kali lipat dari ibadah sabar itu. Makanya ada ayat Quran bunyinya begini, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, Allah akan berikan kepada mereka balasan perbuatan baik mereka tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan apa? Gak berlaku 10 kali lipat, gak berlaku 100 kali lipat, tak berlaku 700 kali lipat. Bahkan manusia pun tak bisa ngitungnya. Berapa kali lipat ya? Sabar. Seorang wanita dihadapkan dengan ancaman bahkan kematian, sabar dia di proses persalinan. Sabarnya itu membuka pintu dilipat gandakan kebaikan tak terhitung. Seorang yang sakit, udah bertahun sakit itu, bahkan mengharuskan dia harus tergeletak saja, tak bisa bergerak kemana-mana, tapi tidak pernah keluar dari mulutnya ungkapan yang menunjukkan dia marah sama Allah, tak ridho dengan ketetapan Allah, tapi yang keluar apa? Pujian,
terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Ini seperti apa yang diberikan oleh Nabi Ayub. Makanya pahala itu besar sekali. Gak ada batasan lipat ganda balasan untuk ibadah sabar. Termasuk sabar yang paling utama itu sabar berumah tangga. Suami dapat istri cerewet misalnya, atau istri dapat suami yang banyak hal yang gak sesuai dengan harapan dia, tapi sabar. Tahu dia gak ada manusia yang sempurna. Kesabaran itu termasuk amal ibadah yang bahkan tidak ada yang tahu berapa balasan kebaikan yang mungkin Allah lipat gandakan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi sudah ada dua hal tadi. Pertama, niat buat baik tapi tak dikerjakan karena ada faktor eksternal yang menghalangi. Yang kedua, niat buat baik dan niat itu disempurnakan dengan aksi, dengan perbuatan, dengan ucapan. Hal yang membuat ketika kita kerjakan apa yang kita niatkan, balasan kita minimal 10 kali, bisa sampai 100 kali, bisa 700 kali, bahkan bisa sampai pada bilangan yang hanya Allah saja yang tahu berapa kali lipat akan diberikan pahala untuk kita semua. Ibu-ibu, yang ketiga apa? Wa in hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallah indahu hasanah kamilah. Kalau ada orang niat berbuat jahat. Jahat di mana? Niat mencuri, niat berzina, niat momen pinjol, niat atau menipu orang, niat untuk memfitnah orang, niat untuk menggunjing orang. Sebutkan semua perbuatan buruk. Tapi sekali lagi, di sini bukan sekedar apa yang muncul di benak kita atau apa yang sekedar kita ucapkan pada diri kita, harus sifatnya sudah diikuti dengan aksi nyata. Misalnya, dia ini mau menggunjing orang atau mau fitnah orang. Kalau fitnah, cocoknya cari tempat nongkrong katanya. Udah pergi dia menuju tempat nongkrong tuh. Artinya apa? Bukan sekedar niat menggosip, sudah ada aksinya, langkah-langkah awal sudah ada. Tapi yang terjadi apa? Falam ya'malha, gak jadi dibuatnya. Di sini harus dipahami, tak jadi buatnya itu karena apa? Para hadirin, ketidakmampuan orang, orang tak jadi buat maksiat itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, tidak mampu. Kenapa? Pertama, dia mau gosipin orang. Rupanya sampai situ orang yang mau digosipi ada ya. Wah, nggak jadi nih katanya. Nggak mungkin ku ceritakan di sini, ada dia. Tapi dalam hatinya niat mau gosip. Sampai ke kafe itu, karena ada orangnya, nggak jadi ngomong lah terpaksa. Niat menggosip, tapi nggak jadi. Kenapa? Ketidakmampuan. Apakah dapat pahala? Enggak. Jangan pahami itu dapat pahala. Jadi kalau kita sudah niat buat jahat, buat yang buruk, tapi tak jadi kita kerjakan karena ketidakmampuan kita, itu bukan termasuk hal yang dapat pahala. Yang kedua, kemungkinan orang niat perbuatan buruk tapi nggak jadi dibuatnya. Kenapa? Bukan hanya karena faktor ketidakmampuan, tapi faktor kedua, nggak ada kesempatan. Kesempatannya nggak ada. Niatnya pergi ke kafe, rupanya udah bubar orang situ. Udah pulang semua. Aduh, terlambat aku katanya. Nggak jadilah menggosip. Nggak jadi menggosip. Tapi apakah nggak jadi itu dapat pahala? Enggak. Karena kesempatannya tertutup.
Bukan karena dia nggak pengen, dia pengen kali. Tapi satu-satunya kondisi kita dapat pahala karena kita meninggalkan niat yang buruk apa? Ketika kita tak jadi buat perbuatan yang buruk itu, mengingat sadar karena takut sama Allah. Itu yang dapat pahala. Ya. Gak ada kawan di sana yang mau digosipin tuh, gak ada orangnya. Lagi rame-ramenya orang. Tapi begitu mau ngomong dia, tabayang dia. Ya Allah, kalau aku gosipi dia, aku seperti makan bangkai saudaraku. Gak jadi gara-gara ingat hadis tadi. Orang yang mengunjing saudaranya saat dia tak ada, sama seperti orang yang makan bangkai saudaranya mentah-mentah. Ini begitu dia ingat hadis itu, nggak jadi. Inilah yang dapat pahala. Sama juga orang mau korupsi, niat korupsi, ini dah proyek nih cocok nih, anggaran turun. Rupanya pengawasannya ketat kali ini. Oh, nggak bisa ini, nggak jadi korupsi. Apa dapat pahala? Enggak, karena niat korupsi tetap ada. Cuma ini gawat kali nih ya. Dipantau terus di pergerakan uang nih, nggak bisa nih kayaknya. Atau yang kedua, yang pegang proyeknya bukan dia misalnya. Kesempatan tak ada. Tak jadi korupsi bukan karena tak pengen, nggak ada kesempatan. Pertama gara-gara ketidakmampuan, yang kedua gara-gara tidak ada kesempatan. Makanya para hadirin rahimakumullah, mengapa kisah Nabi Yusuf alaihi salam itu betul-betul jadi keteladanan dan potret role model bagi kita, motivasi meninggalkan satu perbuatan buruk. Coba bayangkan, apa Nabi Yusuf gak ada kemampuan? Enggak, ada kemampuan. Masih muda dia, tampan lagi, ya. Apa Nabi Yusuf gak ada kesempatan? Ada. Malah Zulaikha yang nyerahkan dirinya. Udah dikunci pintu semua. Artinya kesempatan ada, kemampuan ada. Tapi apa kata Yusuf? Rabbi, Tuhanku, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Jadi itu dia. Kalau kita ada niat untuk berbuat yang buruk, kita tinggalkan. Kenapa tak jadi kau buat? Kenapa tak kau sempurnakan niat burukmu itu? Aku takut sama Allah. Ya, aku takut sama Allah. Inilah satu-satunya bentuk kondisi kita tinggalkan niat yang buruk, kemudian Allah kasih untuk kita satu kebaikan sempurna. Satu kebaikan sempurna. Padahal kita niatnya buruk, iya. Tapi karena di dalamnya terkandung amalan meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, Allah berikan di sini indahu hasanah kamilah, satu kebaikan sempurna untuk orang itu. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat bagaimana pula? Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallah sayyi'atan wahidah. Kalau niat buruk dan dikerjakannya perbuatan buruk itu, tercatat baginya satu keburukan. Ini bukti rahmat dan kasih sayang Allah. Kita niat baik, kita buat yang baik, bukan satu kebaikan, 10 minimal, 100, 700, bahkan lebih dari itu. Tapi niat jahat, dikerjakan apa yang kita niatkan, cuma ditulis satu keburukan. Nah, tapi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jangan pula kita salah paham. Sebagaimana amal-amal kebaikan berpotensi dilipat gandakan pahalanya, ada juga faktor-faktor yang membuat
amal-amal keburukan kita yang seharusnya dicatat satu keburukan, tapi karena kita tidak memperhatikan faktor-faktor lain, tetap aja dosa itu dilipat gandakan. Kapan? Pertama, faktor tempat. Orang mencuri di kantor, ada orang mencuri di masjid. Kira-kira sama nggak dosanya? Satu nyuri di kantor, satu nyuri kota impak masjid lagi. Ini artinya apa? Berdosa sama-sama mencuri, tapi tempat dia mencuri, rumahnya Allah, gak pantas dia buat begitu. Maka boleh jadi perbuatan buruknya di tempat yang suci, yang bersih, yang baik, yang gak pantas dibuat seperti itu, ini membuat dosanya jadi lipat ganda. Orang menggosip, bercanda, berbau-bau porno, buat maksiat di mana? Di Masjidil Haram. Atau di mana? Di tanah haram. Ini semua jangan kira cuma satu kok dosanya. Enggak. Sebagaimana sholatmu di situ terhitung 100.000 kali lipat, dosamu juga. Hati-hati. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Siapa yang niat haji, melaksanakan ibadah di sana, janganlah rafas. Rafas apa? Canda, bawa porno. Terbiasa di warung kopi kayak gitu, sampai sana terbawa juga. Wala fusuq, berbuat maksiat. Wala jidal, berbantah-bantah fil haji. Kenapa? Bukan sekedar pahalanya, dosanya dihitung 1 atau 2, dilipat gandakan. Jadi faktor tempat ini nggak bisa kita anggap sepele. Ada tempat-tempat memang perlu jaga adab. Yang kedua ya, faktor yang dapat melipat gandakan dosa juga faktor waktu. Orang semua sibuk cerita, manfaat kalau amal ibadah Lailatul Qadar dapat pahala. Kalau dia buat dosa Lailatul Qadar macam mana? Jadi dicatat juga itu seakan-akan buat dosa 1000 bulan. Yang hati-hati. Ya. Sama seperti orang buat dosa di bulan Ramadan. Pahalanya berlipat ganda karena bulan suci. Dosanya pun juga dianggap ketika seorang melakukan perbuatan yang tidak pantas di bulan suci Ramadan, pertanggungjawabannya berlipat ganda lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, yang ketiga, faktor apa? Faktor kedudukan dan posisi seseorang. Dosa dibuat orang awam itu nggak sama dengan dosa dibuat public figure. Ya, misalnya ada orang sama-sama jual ST, saling ngejek-ngejekan, pergi kau sana dah, goblok kau dah. Berapalah efek ejekan itu? Tapi ketika yang ngejek dianggap pesohor, banyak pengikut. Nah, ini yang terjadi apa? Yang dibuat orang itu bisa aja dianggap yang lain gak apa-apa kok kayak gitu. Orang ustadz tuh aja buat katanya. Orang gus tuh aja buat. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan secara khusus kepada para istri Nabi, wahai istri Nabi, kalian gak sama dengan wanita-wanita yang lain. Kalau kalian berpahala, pahala kalian berlipat ganda. Tapi kalau kalian buat salah, dosa kalian pun berlipat. Kenapa? Apapun perbuatan baik kalian dicontoh orang. Kalau kalian buat yang tak betul, orang pun bilang, istri Nabi pun buatnya kayak gitu. Nah, jadi posisi dan kedudukan kita menentukan juga. Makanya dulu ada seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal sedang jalan, di depannya ada anak-anak sedang lari
main pita umpet. Ya. Waktu itu Imam Ahmad nampak seorang anak lari hampir jatuh dia. Dibilang oleh Imam Ahmad, anak-anak, hati-hati kalau lari, nanti kau jatuh. Ternyata anak itu membalas ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad, kaulah yang seharusnya hati-hati, katanya. Kaulah yang hati-hati. Kalau aku jatuh, cuma aku aja yang jatuh. Kalau kau tergelincir, banyak yang ikut tergelincir di belakangmu. Itu dia. Posisi tokoh, posisi public figure, posisi pesohor bisa jadi sarana Allah lipat gandakan. Gara-gara dia banyak orang ikut berbuat baik. Tapi gara-gara dia orang jadi ikut buat jahat. Wah, ini juga dosanya dilipat gandakan. Jadi ini hendak jadi perhatian kita, bukan sekedar masalah kecil. Ya. Jadi kalau orang biasa buat niat gak baik dikerjakannya, ya dapatnya satu dosa. Kalau dia public figure, niat buruk dikerjakannya juga diikuti orang banyak, maka mengalir dosa sama dia. Karena nanti pada hari kiamat semua follower akan menggugat public figure yang diikutinya. Kenapa kau masuk neraka? Ini kami masuk neraka gara-gara ikut si fulan nih. Ya Allah, kalau kau siksa kami, kasih si fulan lebih banyak siksanya. Kenapa? Kami begini ikut dia. Jadi harus kita perhatikan. Enggak serta-merta semua orang niat buruk dikerjakannya satu dosanya, enggak. Ada yang bisa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari yang demikian. Jadi jamaah rahimakumullah, intisarinya adalah jadilah kita pribadi yang selalu memasang niat baik. Niat baik. Bayangkan, kalaupun tak kesampaian niat itu, niat umroh dia, dapat pahala enggak? Dapat. Walaupun saldonya nggak cukup, udah niat kok ya. Kan ini walaupun mungkin duit 5.000 udah dia buka tabungan untuk umroh misalnya, udah niat, tapi nggak nambah-nambah duitnya, tapi sudah niat. Dibandingkan orang yang terbayang sama dia, ini cocoknya nanti kalau ada duit sedikit jalan-jalan kemana, mau pergi Thailand katanya, atau mau pergi Jepang atau pergi Korea, beda. Sama-sama mungkin gak kesampaian, sama-sama kesampaian, tapi satu niatnya ke Mekah umroh dapat pahala. Ya, tapi kalau niatnya cuma pelesir, mau jalan-jalan, tengok sana tengok sini, ya belum tentu juga. Ya, tapi sebaliknya, siapa yang menyibukkan hatinya dengan niat yang buruk? Nah, di sini rusaknya seorang diawali dari niat yang buruk. Kalau istilah busuknya ikan dimulai dari kepalanya, maka busuknya manusia diawali dari busuknya hatinya. Hati yang busuk asik niat buruk saja. Tapi hati yang bersih menuntun pada niat-niat yang baik. Demikian pengantar dari saya untuk kajian kita hadis ke-37 kali ini. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, berkomentar, saya persilakan. Yang pertama Ustaz, tadi ada 3 kemungkinan kita jadi berbuat maksiat Ustaz. Yang saya catat berdua, Ustaz, ketidakmampuan dan taat. Yang ketiga, meninggalkan karena Allah, karena takut sama Allah. Ya. Yang kedua, tadi kalau misalnya di dalam Fil terus aja. kita di sana, tapi kan ada pembayaran dam misalnya gitu. Ya. Apakah itu dosanya habis atau memang harus kita istighfar lagi gitu loh dengan perkataan-perkataan kita itu? Walaupun di sana kan sudah dibayar kan. Ya. Para hadirin, apa yang kita buat dari perbuatan yang melanggar aturan ini kan punya 2 konsekuensi.
Ada konsekuensi di dunia, ada konsekuensi di akhirat. Konsekuensi di dunia selesai dengan kita bayar, ya. Tapi konsekuensi di akhirat bayar. Tapi kalau hatinya nggak ada nyesal, tak ada niat untuk tobat, apa terhapus begitu saja? Oh, belum tentu. Sama seperti orang bersumpah, kemudian dia langgar sumpahnya. Ini ada konsekuensinya. Ada bayar kafarat sumpah. Itu konsekuensi dunia. Konsekuensi akhirat juga ada. Kaitan sama dosa dan pahala. Artinya seorang itu ketika dia laksanakan apa kewajiban dia di dunia, perlu beriringan dengan upaya dia membersihkan hatinya. Jadi istighfar untuk dosa-dosa kecil, taubat untuk dosa besar. Bukan berarti aku kan udah bayar, tak perlu tobat lah itu. Enggak. Yang namanya salah perlu. Karena di dunia salah itu ada yang menjadikan orang lain korban. Ada juga salah yang gak ada korban orang lain. Ya, gak ada korban orang lain. Tetapi setiap salah pasti meninggalkan nokta hitam dalam hati. Kalau dibiarkan bertambah terus nokta hitam itu, ya artinya kita lambat laun makin jauh dari Allah. Hati yang penuh dengan kotoran dan noda hitam gak mungkin dekat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap konsekuensi akhiratnya ada. Bukan berarti udah bayar udah aman lah itu, udah. Dia perlu ya, secara fikih ya dia ceritanya ya udah bayar aku kewajiban di dunia. Tapi gimana supaya tak berulang? Ini kan perlu adanya penyesalan, diikuti dengan istighfar, diikuti dengan tobat. Ya, demikian. Ya. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ya. Baik. Ya, baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Para hadirin sekalian,
interaksi antara jin, dalam hal ini setan, dengan manusia dari sisi pandangan agama sampai sejauh mana? Pada tahapan yang paling dasar, interaksi jin dan dengan manusia, ini yang disilahkan Al-Quran dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Semua manusia ada pendampingnya dari golongan jin, itu namanya korin. Korin itu yang membisikkan. Tapi yang namanya membisik, ini kan hanya bilang saja, kau tipu dia, udah ambil aja uang tuh, kan begitu aja. Jin tidak ada, dalam hal ini setan tidak ada daya untuk memaksa. Ibu-ibu, kalau ada seseorang jalan, di depannya ada lubang, isinya ada lumpur. Tiba-tiba ada orang bilang sama dia, lompat ke lumpur, lompat ke lumpur. Dia lompat. Kira-kira setelah badannya kena lumpur semua, bisa nggak orang yang meneriaki dia tadi diperkarakan ke polisi? Kalau dia bilang, Pak Polisi, saya mengadukan si Fulan. Apa yang dia buat kepadamu? Aku ini masuk lumpur gara-gara si Fulan. Apa yang dia buat? Ada dia tolak kau? Gak ada. Ada dia ancam kau? Gak ada. Apa yang dia lakukan? Dia cuma suruh aku lompat. Kira-kira bisa nggak diperkarakan? Enggak. Begitulah nanti jawaban setan ketika dipaksa Allah. Ya, jangan salahkan aku ya Allah. Aku cuma bilang suruh lompat, dia lompat. Ya salah dia sendirilah. Itu tahapan pertama dari interaksi setan pada manusia. Nah, interaksi ini kadang-kadang meningkat pada tahapan yang lebih tinggi. Kondisi normal ya cuman bisik-bisik saja, dia maju, dia mundur. Al-Khannas, jin itu maju ketika manusia jauh dari keterhubungan dengan Allah, dia mundur, dia mundur ketika manusia itu berzikir, dekat dengan nutrisi hati dan sebagainya. Nah, pada eskalasi yang lebih tinggi lagi, yang terjadi apa? Bukan hanya sekedar seorang dibisikkan, tapi sudah bisa dikatakan dia dipengaruhi betul oleh jin. Bisa jadi dalam bentuk halusinasi, bisa jadi dalam bentuk. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat seperti ini dan akal seseorang tidak lagi dapat berfungsi dengan baik, ini dia sudah tidak lagi berada pada posisi mukallaf, bukan lagi orang yang diubani hukum. La dina liman la aqlalah, tidak ada kewajiban agama bagi orang tak berakal. Nah, pada tahapan yang lain, kadang-kadang eskalasinya itu bukan hanya halusinasi dan bisikan, tapi setan sudah sampai menguasai raganya. Inilah yang kita sebut dengan fenomena kesurupan. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba gak bisa berdiri pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Gimana orang kerasukan setan? Kadang-kadang berdirinya pun macam jinjit dia. Kemudian ininya tak bisa diluruskan, ya. Ngomong pun dia bukan suara dia, suara jin yang di dalamnya. Itu yang ngomong. Makanya kalau dalam metode kita mau meruqyah atau apa, nah ini kalau kita pukul yang sakit yang punya badan, tapi jinnya nggak sakit, kan gitu. Nah, tentunya sampai pada batasan ini kita harus paham. Pada kondisi normal setan tak sampai akan merasuki. Merasuki itu Pak ada sebab. Apakah manusia secara sadar ataupun tak sadar
mengganggu jin itu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Saya itu dulu waktu sebuah tempat diminta sama saya bantu carikan orang yang bisa meruqyah, karena setiap hari tertentu di jam tertentu di kelas itu aja orang kena kesurupan. Tempat lain nggak ada, sebelahnya nggak, kelas itu aja. Kenapa? Rupanya ketahuan pertama ada anak perempuan itu saat itu dia sedang menstruasi, tumblernya isi air panas dilemparnya dari lantai 3, rupanya bawahnya itu tempat rumahnya jin. Jadi jinnya yang ngomong, ini kami mau balas apa? Karena kami apa? Jadi artinya eskalasi itu sampai. Nah, jadi sekarang ini tentunya dengan makin banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa seorang, sebenarnya yang paling utama itu untuk jadi benteng ini adalah ajaran agama. Ajaran agama yang seimbang. Pengertian seimbang apa? Kita bukan hanya peduli kepada amal-amal ibadah fisik, tapi di sisi lain tak boleh kurang kita memberikan nutrisi hati. Apa yang jadi nutrisi bagi rohani manusia. Jadi kalau manusia sudah kehilangan keseimbangan dalam hidupnya, maka ya angka stres, angka depresi, gangguan-gangguan kejiwaan itu makin banyak. Ya, kadang-kadang di sini juga. Sekarang kenapa mulai? Dulu kan kalau cerita tentang ilmu psikologi, ilmu psikiatri, ini kan banyak pakai teori-teorinya Freud dan lain sebagainya. Itu hanya berinteraksi sama manusia secara fisik. Sekarang justru teori-teori yang dipakai apa? Teori Al-Ghazali, masuk ke tasawuf. Kenapa? Karena itu yang bisa mengakomodir interaksi dengan manusia secara holistik. Karena manusia ini bukan cuma raganya, ada juga rohaninya, jiwanya, yang kadang-kadang itu tak tercover pada teori-teori barat. Sekira demikian Ibu. Ya, jadi kalaupun ada orang tuanya tadi, ya kondisi stres dan apa ya, yang pertama kalau memang terjadi seperti itu, anak sudah tak bisa lagi berpikir dan sebagainya, bagi anaknya itu ya sudah, dia nggak ada lagi pertanggungjawaban, karena nggak ada lagi kewajiban agama, nggak ada lagi istilah hal haram bagi orang gila kalau dia tidak lagi berpikir waras. Tapi bagi orang tuanya tentunya itu pukulan. Makanya harus kita pahami, kalau Allah sudah izinkan itu terjadi, ada hikmah yang ingin Allah sampaikan. Maka orang tuanya perlu digiring penguatan mentalnya dari sisi agama supaya tidak stres dan tetap mampu menangkap ada pesan-pesan kebaikan dari Allah di balik hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita sekali. Demikian. Ya. Nah. Ya. 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 Pertama, orang yang menghilangkan akalnya dengan sengaja itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban dunianya. Artinya orang mabuk, gara-gara mabuk tabrakan. Apakah dengan alasan ini kan mabuk, mana ada apa? Enggak, karena kau yang cari mabuk, Tuhan kasih. Nah, tapi kalau artinya hilangnya akal sehat itu karena alasan di luar yang lain, bukan karena dia yang cari. Makanya kalau dalam fikih itu, orang gila itu pun mungkin bisa dikaitkan dengan teori-teori dalam kesehatan jiwa sekarang. Orang gila pun dalam fikih ada yang gila permanen, ada yang gila di waktu-waktu tertentu saja. Nah, orang yang gila hanya pada waktu-waktu tertentu, kapan gak gila tetap mukallaf dia. Jadi bukan berarti. Tapi kalau udah gila permanen, ini tidak ada lagi tanggung jawab sholat, puasa, nggak ada kewajiban lagi. Tapi kalau misalnya hanya gila pada, misalnya gila siap penghitungan suara, misalnya
Ini gila, tapi misalnya, tapi habis itu sembuh lagi dia, calon lagi misalnya. Ini kalau yang begitu masih dia bisa akal sehat, itu tetap mukallaf, tetap ada pertanggungjawaban. Ya, silakan. Ketika saya pernah diskusi dengan seorang psikolog, saya mengeluhkan di pekerjaan saya ada beberapa orang yang susah sekali untuk kita bicara soal kebaikan, apakah itu dalam teknis pekerjaan atau secara interaksi sebagai teman. Nah, kata psikolog itu, kalau secara teori psikolog, kebaikan itu di 10 meter di lingkungan ibu adalah aura kebaikan. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa tembus. Jadi kalau begitu ibu jauhi orang yang tidak bisa ikut tembus kebaikan itu. Dari mana tahu ibu dia tidak baik? Ketika dia berinteraksi, ngomongnya selalu mengeluh, selalu yang tidak baik saja gitu. Jadi kan kita kadang-kadang agak terganggu berinteraksi dengan yang seperti itu. Nah, hubungannya dengan tadi secara hadis memberikan kebaikan-kebaikan itu, menyebarkan segala kebaikan itu, apakah ada hubungannya seperti itu, Pak Ustaz? Ya. Itu ya. Nah, mungkin ya hadis ini tadi hubungannya secara psikologi yang disampaikan oleh psikologis. Ya. Itu, Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Nah, para hadirin, kalau dari sisi agama, sebenarnya semua orang punya potensi kebaikan. Yang dibilang toksik pun ada kebaikan. Cuma kadang-kadang kita tak sabar. Itu dia. Kita kurang sabar menghadapinya. Jadi daripada nggak sabar, udahlah aku jauhi aja lah. Secara agama enggak. Coba bayangkan, orang paling jahat pun kalau kita berinteraksi dengan dia yang baik, lama-lama dia baik. Makanya ada hadis Nabi. Mukmin yang bergaul dengan semua orang, sabar dengan keburukan mereka, lebih baik daripada mukmin yang menjauhi orang dan tak sabar atas keburukan mereka. Itu hadis Nabi. Jadi sebenarnya yang toksik itu pun kalau kita interaksi sama dia baik, lama-lama dia baik. Cuma kita kadang-kadang nggak sabar. Udahlah jauhi aja toksik nih gitu. Itu dia sebenarnya. Kalau dia menjauh duluan itu tanggung jawab dia gitu kan. Tapi kita cerita diri kita. Jangan kita aku nggak maulah sama dia, toksik itu, ini dan itu. Itu cerminan kurang sabar kita sebenarnya. Itu dia. Ya. Ya. Ya, silakan. Ya. 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 Pertama, kita harus paham. Jin itu punya karakteristik tempat yang dia suka berada di sana. Pertama, tempat yang pasti ada jin itu kamar mandi. Ya, makanya adab kita masuk pun a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ada jin laki-laki, jin perempuan, itu pasti. Kemudian tempat-tempat yang tak berpenghuni. Yang ketiga, tempat yang kotor dan beraroma tidak baik. Itu tempat suka. Dan makanan jin apa? Kotoran manusia. Kotoran manusia itulah makanan jin. Jadi pernah dulu Rasulullah musafir, Nabi ingin beristinja dengan batu. Disuruh cari sama seorang sahabat. Rupanya salah sahabat ini salah taruh, dia salah ambil, dipikirnya batu, rupanya mohon maaf kotoran kering. Dibawa sama Nabi Muhammad, ini kotoran ini makanan saudara kalian dari golongan jin, kata Rasulullah. Jadi tempat-tempat yang kotor, misalnya wastafel tadi, di dalam kamar mandi, ini kita perlu menghindar dari menghilangkan di situ. Nah, misalnya juga di tempat pohon yang rindang dan besar, sudah tua, itu kadang-kadang ada penghuni situ. Maka kita perlu pertama hindarkan itu ke sana. Yang kedua, dari sisi air yang masih sangat panas sekali,
Ya, ini perlu juga agak tunggulah. Kalau sudah artinya kalau memungkinkan jangan langsung masih panas, termasuk kita karena bukan hanya cerita tentang jin saja. Berapa banyak juga binatang yang tak nampak mungkin tersakiti juga dengan itu. Lemak-lemaknya di wastafel itu supaya Ya, dalam konteks pembersihan ya memungkinkan itu. Tapi tempat itu tadi perlu dilihat untuk sekedar bacaan sebenarnya. Ya, bacaan termasuk bacaan masuk WC itu pun bisa dibaca untuk itu. Aku berlindung padamu dari jadi laki-laki dan perempuan, kan begitu. Ada Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is itu. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Memelihara kucing, saya tak temukan dalil. Artinya kalau kita berbicara tentang jin, berbicara tentang sesuatu yang gaib. Kalau gaib ini kan nggak bisa hanya pakai akal-akal semata. Secara dalil saya tak temukan. Tapi dari sisi memelihara kucing dibolehkan, dan itu kegemaran banyak sahabat termasuk Rasulullah. Ditanya apakah air liurnya itu najis, Rasulullah mengatakan tidak. Fa innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena ini hewan yang justru dia mendatangkan kenyamanan ketika dekat dengan kita, dan dia pun nyaman dekat dengan manusia. Ya. 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 Sebenarnya semua bacaan zikir mutlak yang mengingatkan kita sama Allah ada bisa. Tapi doa untuk menguatkan hati supaya tidak diselewengkan oleh jin, misalnya ma'thur Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketakwaan hati dan sucikanlah hati kami. Kaulah sebaik-baiknya yang mensucikan. Engkaulah yang memelihara hati dan menjaga ketakwaannya. Itu doa yang maksud dari Rasulullah untuk menjaga hati. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nanti saya kirimkan, insyaallah. Nanti ibu ingatkan saya kirimkan. Baik, ya. Baik ibu-ibu, ada lagi yang lain? Kalau tak ada kita padakan, karena waktu asar juga sudah makin dekat. Sama kita tutup majelis kali ini dengan bacaan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalim wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu, semoga kita selalu dalam ketakwaan pada Allah. InsyaAllah sampai jumpa tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.